Ini isu yang lain nih Pak, ini tadi soal di Aceh, setiap musim tanam itu ada kelangkaan pupuk. Pertama, yang kedua, juga banyak yang isu yang terbaru adalah membusuknya beras di Bulog yang begitu banyak. Ini tanggapannya atau ada apa nih di balik semua ini Pak? Pertama, kelangkaan pupuk. Tentu sebagai anggota DPR RI daerah Dapil Aceh II, saya sangat mengecam kelangkaan pupuk di kalangan petani. Dan ini menunjukkan bahwa negara tidak becus mengurus petani. Padahal petani memberikan sumbangan yang tidak kecil untuk dunia pangan di Indonesia. Nah, karenanya kelangkaan pupuk yang terjadi setiap waktu, bahkan sudah seperti agenda tahunan, itu membuat kita cemas. Apakah selama ini pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian kok tidak tanggap, tidak peka, dan tidak mengantisipasi kelangkaan pupuk ini? Sebab kelangkaan pupuk itu akan mempengaruhi produktivitas petani dalam kaitannya dengan kegiatan cocok tanam mereka. Nah, karena itu saya sekali lagi mengecam dan menyayangkan kelangkaan pupuk yang terjadi di kalangan petani dan meminta pemerintah agar bisa mengusut kasus ini dalam arti bisa membenahi kalau ada oknum-oknum yang berpermainan pupuk atau menyelundupkan pupuk ke tempat lain atau menjual pupuk ke tempat-tempat lain, maka ini harus diproses secara hukum. Soal ada beras yang dimusnahkan oleh Bulog, itu menunjukkan bahwa impor beras hari ini bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk segelintir pejabat yang mendapatkan keuntungan dari dari impor beras yang mereka lakukan. Nah, karena itu harus menjadi perhatian bagi Presiden Republik Indonesia yang ingin melakukan swasembada pangan. Jadi program Presiden Republik Indonesia di pemerintahannya yang kedua ini sepertinya ditampar dengan pemusnahan beras Bulog yang jumlahnya bertonton itu. Dan sekali lagi ini harus dievaluasi, tidak cukup hanya dimusnahkan karena alasan sudah membusuk, tapi harus dibentuk tim untuk menginvestigasi, untuk mengusut kenapa kemudian beras ini dimusnahkan. Kenapa beras itu bisa membusuk, bagaimana kualitas beras itu dan bagaimana tata niaga impor yang mereka lakukan sehingga berpotensi untuk merugikan negara dan menguntungkan segelintir orang di negeri.